Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas fisika dasar 2 kami yang berjudul medan magnet. Adapun tugas disusun oleh saya sendiri, Lazun Putra Prayuda, dan teman-teman saya, Pujo Iswayudi, Muhammad Farul Rozi, Rafli Septia Sandi, dan Ada Nusna Fadila. Yang pertama ada tujuan pembuatan. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat 1. Menjelaskan flux magnetik, 2. Menjelaskan karakteristik medan magnet, 3. Menjelaskan sifat magnetik bahan, 4. Menjelaskan percobaan Oersted, 5. Menjelaskan hukum Biot-Savart, 6. Menjelaskan hukum Ampere, 7. Menentukan induksi magnetik pada kawat lurus berarus, 8. Menentukan induksi magnetik di sekitar kawat melingkar berarus, 9. Menentukan induksi magnetik di sekitar solenoida berarus, 10. Menentukan induksi magnetik di sekitar toroida berarus. B. Uraian materi. 1. Medan magnet. Ketika serbuk besi ditaburkan di sekitar magnet, serbuk besi tersebut akan membentuk pola tertentu. Pola yang terbentuk tersebut menandakan adanya medan magnet, seperti contoh gambar di bawah. Paku-paku besi yang diletakkan dekat magnet akan ditarik oleh magnet. Kutub-kutub jarum kompas kedudukannya dapat berubah jika didekatkan pada magnet. Gejala terbentuknya pola serbuk besi di sekitar magnet, tertariknya paku besi dan berubahnya kedudukan kutub-kutub jarum kompas disebabkan oleh adanya gaya yang ditimbulkan oleh kutub magnet. Ruangan tempat paku atau jarum kompas berada disebut medan gaya. Gaya yang menyebabkan paku menempel dan berubahnya kedudukan kutub-kutub jarum kompas ditimbulkan oleh magnet, maka medan gaya tersebut disebut medan magnet. Jadi medan magnet adalah ruangan di sekitar benda-benda bersifat magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet. 2. Sifat magnet bahan. Bahan magnetik dibedakan menjadi jenis, yaitu bahan ferromagnetik, bahan paramagnetik, dan bahan diamagnetik. Bahan ferromagnetik adalah bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Bahan jenis ini dapat dijadikan sebagai magnet permanen. Contoh bahan ferromagnetik adalah besi, baja, nilel, dan kobalt. Bahan paramagnetik adalah bahan yang tidak mudah dipengaruhi oleh medan magnet. Bahan jenis ini tidak dapat dijadikan sebagai magnet permanen. Contoh bahan paramagnetik magnet adalah mangan, platina, aluminium, dan timah. Medan magnet dan arus listrik. Hans Christian Oersted 1777 sampai 1851, seorang fisikawan berasal dari Denmark melakukan percobaan pada tahun 1819. Dalam percobaan tersebut, Oersted meletakkan jarum di dekat kawat yang tidak dialiri arus listrik dan meletakkan jarum kompas di dekat kawat yang dialiri arus listrik. Melihat bahwa jarum kompas tidak menyimpang atau berubah posisi ketika diletakkan di dekat kawat yang tidak dialiri arus listrik. Tetapi ketika jarum kompas diletakkan di dekat kawat yang dialiri arus listrik, maka jarum kompasnya menyimpang dari posisi semula. Arah gaya magnet yang menyimpangkan jarum kompas bergantung pada arah arus listrik yang mengalir pada kawat. Besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik bergantung pada kuat arus listrik dan jaraknya terhadap kawat. Berdasarkan percobaan Oersted, dapat diketahui bahwa arus di dalam sebuah kawat akan menghasilkan efek-efek magnetik. Efek magnetik ini terlihat saat jarum kompas didekatkan dengan kawat berarus listrik. Jarum kompas akan menyimpang atau dibelokkan dari arah semula. Keadaan tersebut dapat diperlihatkan dari gambar di bawah ini. Berikut contoh gambarnya.
Dan selanjutnya 4. Hukum Biot-Savart. Pada saat Hans Christian Ørsted melakukan percobaan untuk mengamati hubungan kelistrikan dan kemagnetan, Ørsted belum sampai pada tahap menghitung besar kuat medan magnet di suatu titik di sekitar kawat berarus. Perhitungan secara matematis baru dikemukakan oleh ilmuwan dari Prancis, yaitu Jean-Baptiste Biot dan Félix Savart. Berdasarkan hasil percobaannya mengenai medan magnet di suatu titik P yang dipengaruhi oleh suatu kawat pengantar DL yang dialiri arus listrik 1, diperoleh kesimpulan bahwa besarnya kuat medan magnet yang kemudian disebut induksi magnet yang diberi lambang B di titik P. Berikut contoh gambarnya. dB adalah K sama dengan K I dl atau sin 0 2 R2 berbanding lurus dengan kuat arus listrik 1 berbanding lurus dengan panjang kawat dl berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik P ke elemen kawat pengantar R sebanding dengan sinus sudut apit 0 antara arah arus dengan garis hubungan antara titik P ke elemen kawat pengantar. Pernyataan tersebut dikenal dengan hukum Biot-Savart yang secara matematis dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan. Hukum Ampere. Pada beberapa peralatan listrik, kita sering melihat sebuah kawat yang dililitkan pada sebuah logam yang dikenal sebagai kumparan. Ketika peralatan tersebut dialiri arus listrik, maka kumparannya akan menimbulkan magnet di sekitarnya. Untuk mencari besar medan magnet di sekitar kumparan, kita akan menemukan kesulitan. Jika menggunakan hukum Biot-Savart, hal yang mudah untuk menentukan adalah dengan menggunakan hukum Ampere. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Hukum Biot-Savart merupakan hukum yang umum yang digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Apapun bentuk konduktor yang dialiri arus dan beberapa arus yang mengaliri, maka kuat medan magnet di sekitar arus tersebut selalu memenuhi hukum Biot-Savart. Namun kita tidak selalu mudah menentukan kuat medan magnet di sekitar arus dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Untuk bentuk kawat yang rumit, maka integral pada hukum Biot-Savart tidak selalu dapat diselesaikan. Pada beberapa peralatan listrik, kita sering melihat sebuah kawat yang dililitkan pada sebuah logam yang dikenal sebagai kumparan. Ketika peralatan tersebut dialiri arus listrik, maka kumparannya akan menimbulkan magnet di sekitarnya. Untuk mencari besar medan magnet di sekitar kumparan, kita akan menemukan kesulitan jika menggunakan hukum Biot-Savart. Hal yang mudah untuk menentukannya adalah dengan menggunakan hukum Ampere. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Diameter garis panjang B dl cos 0 diameter sama dengan konstanta 0. Persamaan di atas nantinya akan disederhanakan pada saat diaplikasikan pada bentuk penghantar yang berbeda. 6. Induksi magnet pada kawat lurus berarus listrik. Sebuah kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menimbulkan induksi magnet dengan arah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Untuk menunjukkan arah induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik, genggamlah kawat dengan tangan kanan dengan ibu jari terbuka. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan arah keempat jari yang lain menunjukkan arah medan magnet. Seperti yang di atas. Contoh gambar, tanda X adalah masuk, adalah keluar. Bagaimana dengan besar induksi magnetnya? Sebuah kawat yang dialiri arus sebesar I akan menimbulkan induksi magnet sebesar B besar. Lebih jelasnya terlihat pada gambar berikut ini. Contoh gambar lagi nih. Keterangan B besar sama dengan besar induksi magnet T. I kecil sama dengan besar arus listrik A besar. A kecil sama dengan jarak titik ke kawat M.
M kecil. Kuadrat konstanta 0 sama dengan permeabilitas magnet 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb atau per AM. 2. Induksi magnet pada kawat melingkar berarus listrik. Contohnya nih, keterangan B besar induksi magnet, T gede, I kecil sama dengan besar arus listrik A besar, A kecil sama dengan jarak titik ke kawat M kecil. Konstanta 0 sama dengan permeabilitas magnet 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. 3. Induksi magnet pada solenoida. Contoh gambarnya nih. Besar induksi magnet pada solenoida dapat ditentukan pada pusat dan ujung solenoid. Pada gambar berikut, titik 0 adalah titik pusat solenoid dan titik P adalah titik ujung solenoida. Selanjutnya keterangan B besar sama dengan besar induksi magnet T besar, I kecil sama dengan besar arus listrik A besar, N besar sama dengan banyak lilitan kawat lilitan, I gede, I besar sama dengan panjang solenoida M kecil, N kecil sama dengan banyak lilitan per panjang solenoida lilitan per M kecil. Konstanta 0 sama dengan permeabilitas magnet 4pi 10 pangkat 7 10 min 7 Wb per AM. 4. Induksi magnet pada toroida. Contoh gambar. Keterangan B besar sama dengan besar induksi magnet T besar, I kecil sama dengan besar arus listrik A besar, N besar sama dengan banyak lilitan kawat lilitan, A kecil sama dengan jari-jari toroida M kecil. Konstanta 0 sama dengan permeabilitas magnet 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.